materi baru ketika ini digunakan beberapa ilmuwan dasar ya. Nanti di semester berikutnya juga nanti akan dipelajari terkait dengan jaringan komputer dan barangkali nanti terkait dengan jaringan database basis data dan selainnya itu akan didasarkan oleh pembahasan pada malam hari ini. Jadi graf ini nanti ada bagian 1 dan bagian 2. Pada malam hari ini kita akan bahas bagian 1. Ini sampai nanti di matriks bertetanggaan ya, berdasarkan graf yang kita pelajari hari ini. Jadi graf ini didahulukan itu di sini ada peta. Petanya adalah Provinsi Jawa Tengah ya. Jadi yang misalkan katakanlah ini dari Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Kendal, Semarang, Demak, Kudus, Rembang. Titik-titik ini adalah daerah ya. Kemudian garis ini jalan. Artinya nanti graf itu adalah definisi gabungan daripada titik atau disebut dengan simpul ya. Ini nanti titik-titik ini akan terhubung dengan garis atau sisi. Itu dinamakan adalah graf. Jadi apapun itu, kalau itu memuat yang pertama titik dan titik itu terhubung dengan garis, itu dinamakan daripada graf. Bisa juga ketika kita merangkai daripada jaringan komputer, itu bisa juga didefinisikan katakanlah titik ini adalah klan-klan daripada komputer, kemudian hubungan dari beberapa klan itu adalah dinamakan sisi. Misalkan klan 1, klan 2, klan 3, ke 4, misalkan dihubungkan dengan server gitu ya. Hubungan daripada antara server ke klan 1, klan 2, dan 3 gitu ya, mungkin itu adalah dinamakan graf. Walaupun katakanlah hubungannya bisa saja nirkabel atau pakai wireless kan. Sekarang bisa pakai wireless, tidak harus pakai kabel yang menghubungkan. Jadi dalam sejarahnya itu ada jembatan daripada Koningsberg ini pada tahun 1736 ya. Jadi daerah C ini A, B, C, D ini daerah atau daratan ya, akan terhubung dengan beberapa jembatan ini ya. Ini jembatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi daratan A, B, C, D ini terhalang oleh sungai. Lah sungai itu ada jembatannya. Lah jembatan itu dinamakan adalah sisi, kemudian daratan itulah dinamakan daripada simpul tadi. Jadi simpul atau vertex ya, kalau bahasanya graf itu vertex. Vertex itu dinyatakan dengan huruf V ya. Itu dinyatakan daratan tadi, kemudian sisi atau edge itu dinyatakan dengan huruf E, itu nanti dinyatakan dalam sebagai jembatan. Kemudian definisi graf secara matematisnya adalah G adalah himpunan dari vertex dan edge. Yang dalam hal ini adalah vertex adalah himpunan tidak kosong dari simbol-simbol. Jadi bisa dikatakan katakanlah V1, V2 atau bisa juga dikatakan dengan 1, 2, 3, 4 atau bisa dikatakan dengan A, B, C, D atau bisa dikatakan kayak tadi adalah ketika kita peta adalah nama daripada daerah. Itu bisa dimacam-macam karena ini V adalah vertex, bisa juga adalah berupa variabel ya. Misalkan
hubungan Tarjo dengan Ani, dengan Ana, dengan Anissa itu bisa juga dihubungkan bisa dihubungkan itu karena adalah merupakan juga sebuah variabel. Nah, hubungan misalkan Tarjo sama Ani itulah apa EJ atau sisi yang pertama, hubungan Tarjo dengan Ana sisi kedua, bukan? Kemudian Tarjo dengan Anissa yang misalkan adalah hubungan daripada sisi yang ketiga. Artinya EJ ini adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Jadi antara misalkan V1 dan V2 itu terhubung sisi. Ya, titik 1, titik 2 misalkan terhubung dengan sisi atau terhubung dengan garis. Himpunan daripada sisi dan simpul ini dinamakan graf. Contohnya saya punya contoh 3 ya. Gambar A atau G1, gambar B adalah G2, gambar C adalah G3. Dari gambar G1, G2, G3 ini sama-sama mempunyai simpulnya 4. Simpul 1, simpul 2, simpul 3, dan simpul 4. Artinya dari simpul keempat ini juga dimiliki daripada G1, G2, G3. Perbedaannya apa? Perbedaannya ada di sisi. Jika G1 hanya mempunyai sisi 1, 2, 3, 4, 5, tetapi sisi G2 ada 7, ya. Kemudian G3 ada 8. Perbedaan antara G1, G2, G3 di mana? Yang pertama G1 ini dinamakan graf sederhana. Graf sederhana itu adalah graf yang tidak mempunyai sisi ganda atau kalang. Artinya ganda itu apa? Contoh, untuk G2 ya. Untuk G2 itu mempunyai sisi gandanya 2. Kita lihat titik 1 dan titik 3. Dan kita lihat titik 3 dan titik 4. Ini mempunyai sisi ganda. Antara titik 1 dan 3 atau simpul 1 dan 3 itu mempunyai sisi ganda 2, yaitu E3 dan E4. Ini dinamakan sisi ganda. Sisi ganda adalah mempunyai simpul yang sama, tetapi sisinya adalah ganda, ada 2. Kemudian yang ke-3 dan 4 juga sama. Simpul 3 dan 4 ini terhubung 2 daripada sisi, yaitu sisi E6 dan E7. Ya. Itu dinamakan graf ganda. Kalau graf semu bagaimana? Graf semu adalah ditambah dia mempunyai sisi ganda dan sisi kalang. Ya, sisi kalang dan sisi ganda. Kalang itu apa? Kalang ini adalah seperti ini, E8. Dia berangkat dari 3 pulang ke 3. Ya. Pergi pagi pulang pagi misalkan gitu ya. Nah, kalau di programming biasanya lah looping atau perulangan. Diulang terus begitu. Ya. Kalau dalam sejarah keraton Mataram lama gitu ya, ada namanya adalah Kampung Kalang ya. Itu sekarang masih ada ya, peninggalan-peninggalannya itu ada di kota gede di Yogyakarta. Jadi namakan kaum Kalang itu dia tidak boleh berkehidupan di luar daerah tersebut. Jadi hanya di daerah tersebut. Tetapi dengan surface-nya dari kaum Kalang itu adalah dia seorang yang pandai dalam manajemen daripada keuangan, pandai dalam pada industri, dan pandai dalam bidang daripada teknologi masa dulu itulah untuk membuat kerajinan besi dan perak. Makanya di kota gede itu dikenal daripada kerajinan peraknya. Dinamakan kaum
kalang gitu ya. Jadi kalang itu yang tadi kalau dalam definisi daripada graf ini adalah dia kembali start daripada 3, kalau ini adalah 3, kembali ke 3. Dalam definisi pemrograman adalah disebut dengan looping. Begitu ya. Itu perbedaan dari G1, G2, dan G3, yaitu di antara sisi. Kalau simpulnya sama, simpulnya adalah simpul 1, 2, 3, 4, tetapi sisinya berbeda. Untuk A, inilah disebut graf sederhana, B itu adalah graf ganda, dan C graf semu. Dan bisa disebut gini, graf B dan graf C itu disebut juga dengan graf tak sederhana. Graf tak sederhana itu adalah graf yang mempunyai sisi ganda atau kalang. Kalau graf sederhana berarti yang tidak mempunyai sisi ganda atau kalang. Jenis-jenis graf. Yang pertama tadi kita sudah sebutkan adalah graf sederhana. Adalah graf yang tidak mengandung gelang atau kalang maupun sisi ganda, itu dinamakan graf sederhana. Adalah G1 tadi. Ya. Kemudian graf tak sederhana adalah yang mengandung sisi ganda atau gelang, dinamakan graf tak sederhana atau unsimple graph, yaitu pada G1 dan G3. Kemudian yang selanjutnya adalah ada graf berarah dan graf tak berarah. Artinya graf yang tak berarah adalah graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah atau tidak mempunyai arah panah. Ya. Itu ketiga dari graf tersebut ya, G1, G2, G3 merupakan adalah graf tak berarah karena tidak mempunyai arah atau tidak mempunyai simbol, itu adalah panah atau bisa melambangkan arah gitu. Kemudian yang kedua adalah graf berarah, artinya adalah graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Orientasi arah adalah tanda panah tadi ya. Adalah disebut adalah graf berarah. Kita contohkan untuk gambar ketiga. Nah, ini G4. Simpelnya 1, 2, 3, 4, tetapi sisinya punya arah. 1 ke 2, 1, 2 ke 1, 1. Nah, ini adalah arahnya 3, 1. Ini 4, 3. Ini 2, 3. Ini 2, 4, dan 4, 2. Begitu juga dengan ini. Ya. Jadi untuk poin G dan G5 adalah graf berarah. Dari tabel perbedaannya bagaimana tadi? Kita punya sisi, kita mempunyai sisi ganda, sisi gelang atau kalang. Graf sederhana. Sisinya tak berarah. Ganda tidak boleh. Sisi gelang atau kalang tidak boleh. Kemudian sisi ganda, graf ganda tak berarah, sisi ganda iya, kalangnya tidak. Graf semu tak berarah, sisi gandanya iya, sisi gelangnya iya. Kemudian graf berarah, mempunyai arah, ya. Kemudian tidak, iya. Graf ganda berarah, berarti mempunyai sisi ganda yang berarah. Terapan-terapan daripada graf tadi, salah satu contohnya yang pertama di rangkaian listrik, ya. Jadi kalau kita kenal dalam blok diagram daripada listrik, itu akan menghubungkan daripada komponen-komponen daripada listrik ya. Kita tahu kalau katakanlah di listrik di rumah itu ada beberapa hubungan. Yang pertama dari sumber dayanya atau dinamakan adalah power supply-nya. Itu yang pertama, yang kedua saklarnya, yang ketiga lampunya. Ya.
Jadi itu adalah satu rangkaian lingkaran adalah blok diagramnya. Yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman mahasiswa ini adalah lulusan IPA, ini barangkali sudah pernah belajar terkait dengan senyawa kimia karbon. Ini kalau saya dulu di IPA itu di kelas 3 ya. Kelas 3 di semester 2 kalau semester 1 ya. Itu misalkan yang pertama adalah gas metana, itu adalah CH4. Artinya kalau kita gambarkan reaksi kimianya adalah C-nya di tengah, kemudian H-nya adalah di 4 ini. Hubungannya adalah seperti ini. Artinya C dan H inilah sebagai simpul, kemudian hubungan reaksi kimianya adalah sebagai sisi. Yang kedua adalah gas etana atau C2H4. C-nya di tengah ya. Ada 2, hanya 6. 1, 2, 3, 4, 6. Kemudian propana adalah C3H8, C-nya di tengah, dan H-nya 8 ada di luar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu adalah contoh daripada aplikasi graf di bidang kimia. Lebih tepatnya adalah isomer senyawa kimia karbon. Kemudian ini sistem bangun ya, bangun kongruen ini biasanya kita dulu adalah di sistem persamaan linear, nanti mungkin diajarkan juga ya, ada sistem bangun kongruen pada data terpusat. Kemudian selanjutnya ini sebenarnya adalah dipelajari di logika algoritma di pengulangan. Ini adalah pengulangan ya, pengulangan daripada kalau ini naik, jadi dia akan diulang sebanyak 9999 ya. Jadi X-nya plus 10, misalkan kita inputkan X-nya itu 5, berarti 5 plus 10, berarti 15 gitu ya. 15 plus 10, 25, 25 plus 10, dan seterusnya, sampai nanti di angka maksimumnya adalah angka daripada 999. Yang selanjutnya adalah terminologi graf ya. Yang pertama adalah ketetanggaan atau adjacent. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Artinya simpul itu bertetangga bila keduanya berhubung langsung, itu ada sisi yang menghubungkan. Ya. Ada sisi menghubungkan antara kedua sampul tersebut. Misalkan katakanlah simpul pertama bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Simpul pertama untuk G1 ini bertetangga 2 dan 3. Kenapa? Karena terhubung dengan sisi. Misalkan 1 dengan 2 ada hubungannya dengan sisi. Ya, 1 dengan 3 sisi. Tetapi 4 ada hubungannya tidak? Tidak. Karena tidak ada langsung menghubungkan antara simpul 1 dan simpul 4. 1 dan 4 ini tidak ada gitu ya. Misalkan untuk G2, misalkan titik 1 terhubung dengan 2, 3. Kalau ini terhubung semua ya, 3 terhubung dengan 1, 2, 2 pun juga terhubung dengan 1, 3. Ya. Kemudian untuk yang G3 ini ada yang menarik, misalkan titik G, titik 4 ya. Titik 4 ini dia bertetangga dengan 3, tetapi tidak bertetangga dengan 1 dan 2. Kemudian 5 ini disebut adalah simpul terpencil atau sering juga dengan simpul primitif. Artinya simpul terpencil atau disebut juga simpul primitif adalah simpul yang tidak mempunyai tetangga. Ya, kenapa nggak mempunyai tetangga? Karena tidak terhubung pada simpul yang lain.
Untuk simpul 5 ini tidak terhubung dengan simpul 1, 2, 3, dan 4. Kenapa? Karena tidak ada sisi yang menghubungkan antara simpul 1, 2, 3, dan 4. Sekali lagi, simpul 5 dikatakan simpul primitif atau simpul terpencil. Selanjutnya bersisian. Untuk sembarang sisi E, VJ, VK dikatakan E bersisian dengan simpul VJ atau E bersinggungan dengan simpul VK. Misalkan sisi 2, 3. 2, 3 itu bersisian dengan simpul 2 dan 3, tetapi tidak bersisian dengan simpul 4 dan 1. Ya. Artinya 2, 3 ini tidak ada hubungannya dengan simpul 1 dan 4 karena tidak menghubungkan gitu. Kira-kira gitu. Untuk terminologi graf bersisian. Kemudian simpul terpencil yang tadi saya katakan adalah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengan yang lain. Itu tadi adalah untuk Q3 adalah simpul kelima tadi. Dia tidak mempunyai sisi yang bersisian dengan simpul yang lain. Disebut dengan simpul terpencil atau simpul primitif. Kemudian graf kosong atau graf nol atau kosong ya, itu adalah graf yang sisinya merupakan himpunan kosong, artinya hanya simpul saja, tetapi tidak ada sisi yang menghubungkan. Dan ini barangkali jarang terjadi ya, karena kan untuk saat ini lebih banyak adalah berkoneksi atau berhubungan. Yang selanjutnya adalah derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut dengan notasi dV ya atau derajat. Misalkan G1 ya, derajat 1 ini adalah ada 2, 1 dan 2. Begitu dengan 4, 1, 2. Tetapi derajat 2 dan 3 ada 3. Ada 3 sisi nih, 1, 2, 3. Begitu juga dengan yang 3. 1, 2, 3. Untuk yang G3 itu D50. Kenapa D50? Karena tidak ada sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Ya. Kemudian ada D4. D4 adalah simpul anting-anting. Kenapa? Karena cuma satu ya. Ia menghubungkan antara simpul 4 dan simpul 3. Itu disebut dengan derajat atau degree. Beberapa graf khusus ya, misalkan kita adalah graf lengkap. Graf lengkap ini adalah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Ya. Graf lengkap dengan N, buah simpul dilambangkan dengan KN. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari N buah simpul adalah rumusnya adalah N/1 dibagi 2 ya. Kita hitung. Misalkan ini untuk graf lengkap ya. Graf lengkap. Misal simpul 5. Tentukan graf lengkap dari simpul tersebut.
kita mempunyai misalkan simpul tadi 5 ya. Ini 1, misalkan ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Jadi graf lengkap ini adalah graf yang menghubungkan semua simpul tepat pada satu kalinya aja. Ini 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau pakai rumus tadi adalah jumlah sisi sama dengan N dikali N kurang 1 dibagi 2. Ya. N tadi adalah jumlah simpul. Sementara N sama dengan jumlah simpul. Ya. Maka bisa kita lihat berarti 5, 4 kurang 1 dibagi 2. Sama dengan 5, 5 kali 4 dibagi 2. Sama dengan 20 bagi 2 sama dengan 10. Jadi ada 10 sisi yang bisa dibuat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Nah, kalau 6 bagaimana? 6 misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dari rumus ini berarti kalau 6 adalah 6 min 1 bagi 2 sama dengan 6 kali 5 bagi 2 sama dengan 30 bagi 2 sama dengan 15. Kita lihat, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Gitu. Jadi ketika ada pertanyaan, misalkan berapa K-nya atau berapa sisinya yang diminta, itu diketahui simpulnya, berarti kalian tinggal memasukkan rumus ini. Sepertinya ini keluar di UAS. Masih ada 6 menit, mungkin nanti akan kita sambung minggu depan ya. Hari ini cukup sampai graf lengkap saja gitu ya. Ini yang terakhir kita bahas ini sepertinya keluar di UAS. Jadi ketika nanti kalian ditanyakan berapa sisinya, diketahui simpulnya, maka kalian pakai rumus yang ini ya. N kali N min 1 dibagi 2. Jadi ketika N-nya 5, berarti ketika kita masukkan ke rumus ini, berarti jumlah daripada sisinya adalah 10. Ketika adalah simpulnya 6, maka katakanlah kita masukkan rumus ini adalah 15. Kita buktikan dengan gambar, ini 10 sisi, dan ini 15 sisi. Oke, barangkali bisa diaktifin videonya, saya akan
screenshot daripada absen pada malam hari ini, yang tidak di jalan, yang tidak sedang Oke, bekerja. Pak. Oke. Sekali lagi saya ingatkan, tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya, karena COVID ini belum reda gitu ya, tetap mengancam ya. Tapi percayalah kalau kita imunnya kuat, kemudian kesehatan kita baik gitu ya. Ketika kita terpapar pun cepat kita recovery gitu ya. Jadi kalian tetap jaga imun ya. Olahraga katakanlah, kalau punya waktu olahraga ya olahraga gitu ya. Karena kemarin saya juga sempat terpapar COVID ya. Tapi sekarang sudah sembuh kembali gitu ya, bisa aktivitas. Ketuanya ada hari ini, M. Fahar. Ada Pak, hadir. Minta bantu di absen ya untuk pertemuan hari ini. Baik Pak. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Tetap sehat, tetap semangat. Mohon maaf apabila ada yang kurang, nanti kita sambung minggu depan. Kita masih ada 3 pertemuan lagi. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Baik Pak.